teman-teman, ini cuaca gerimis. Jadi memang Mbah Kendil Joko Montro ini seringkali setiap malam itu tirakatan di luar rumah. Dan ternyata beliau juga memiliki cerita-cerita mistik yang mana ada di daerah kami ini. Ketika Mbah Kendil tirakatan di malam hari, waktu itu ada Pak Mati, yaitu salah satu teman Mbah Kendil yang juga ikut tirakatan di sini. Itu dinampaki sosok anjing sangat besar. Besarnya itu seperti pedet atau anak sapi, teman-teman. Warnanya hitam pekat dan itu dinamakan biang loyang. Yang mana biang loyang itu adalah sosok danyang di sebelah desa Mbah Kendil, yaitu di desa Sukorejo. Ini nyata karena disaksikan oleh satu kampung. Jadi satu kampung ini benar-benar mengerti sosok anjing besar yang dinamakan biang loyang. Itu jenengan dinampaki 2 kali, Mbak ya? Ya. Itu jam berapa, Mbak ya? Sekitar jam 2 atau jam 3. Yang pertama di ujung sana, Mbak. Nggih. Itu kan dulunya di situ ada lampunya terang dan ada rumahnya. Sekarang kan sudah pergi tuh. Iya, rumahnya kosong, Mbak ya, sekarang ya. Kemudian saya ambil batu itu, saya kejar, saya hantam batu itu hampir kena. Nggih. Tapi dia tuh hanya berhenti noleh gitu aja. Nggih. Dan saya berkata, hei, ini diam aja, langsung berjalannya ya seperti biasa. 3 langkah ke depan itu hilang. Itu pelan atau cepat, Mbah? Pelan sekali, sangat pelan sekali. Okay. Terus kemudian jarak 1 tahun mungkin saya tirakatan sama Mama di situ sekitar masih sore, sekitar jam setengah 12. Nggih. Sepi ya, teman-teman, nggak ada orang lewat. Nggih. Nah, saya di dekat ini, di dekat jalan ini sama Pak Mati. Nggih. Terus kemudian ada lagi, tahu-tahu di situ dia berjalan dengan pelan, teplak itu. Nggih. Saya bilang, Pak Mati, ada anjing itu lah. Terus Pak Mati juga lihat, oh iya, besar sekali, warnanya hitam, teman. Nggih. Jadi anjing berwarna hitam kelam. Nggih. Sebesar pedet itu. Nggih. Jalannya tenang, teplak. Dari situ Nggih. ke arah sini belok. Nah, ini ada pohon nangka kan. Iya. Di timur pohon nangka ini sudah hilang. Nggih. Hingga saya dengan Pak Mati itu melihat dengan mata langsung gitu. Ya apalagi kan jaraknya dekat, Mbak ya. Jenengan kan di teras itu toh. Iya. Terus kemudian di situ saja, di depannya saja. Oh, nggih. Saya kan duduk sambil bercanda sama Di pinggir jalan sini, nggih. Di jalan sini, tapi pakai kelasa, Pak. Pakai Oh, tikar gitu. nggih. Kemudian makanya di sini jelas, sangat jelas sekali. Nggih. Karena hanya jarak sekitar 4 meter lah, Pak. Nggih. 4-5 meter itu dia hanya berjalan, anehnya teplak, tenang gitu. Nggih. Ada orang di sini kan dia juga tidak takut. Saya pun juga tahu. Iya. Biang goyang, hingga kita sudah tidak menghantam lagi. Sudah tahu bahwa mereka adalah sosok jin yang mengelilingi desa Sukorejo itu. Nggih. Sehingga nama biang goyang itu sudah tidak asing lagi di tangga sebelah, di desa sebelah itu. Iya. Terus kemudian di sini kan juga banyak sekali mistik-mistik, bahkan di bawah pohon nangka ini juga pernah ada yang dinampaki sosok pocong, Ya, Mbak ya, ya. itu orang yang kontrak dari Banjarmasin. Oh nggih. Tapi sudah enggak di sini lagi, Mbak ya. Tidak di situ. Nggih. Telepon dari saudaranya di Kalimantan. Nggih. Mereka mencari sinyal ke depan, ke jalan. Tiba-tiba itu ada pocong, terus sama mereka disamberin, didekati. Nggih. Ternyata setelah dekat, ternyata pocong, mereka lari. Nggih. Kemudian nggak tahu, terus pindah kontrak itu, Mbak. Ya, terus kemudian banyak lagi, Mbak, mistik-mistik seperti halnya di rumah di sana ya, yang kita ceritakan rumah kosong itu, nggih, Mbak. Itu sebelah utaranya itu ada orang yang mana
itu masih sore, sekitar mungkin habis sholat isya mangge, yang itu loh. jam 8 mungkin, Mbak. Nggih, itu dinampaki kepala yang menggelundung, teman-teman. Kalau di daerah sini dinamakan gelundung plecek, mangge. Itu jarak sekitar beberapa minggu. Katanya kan ini apa, kalau dinampaki sosok-sosok seperti itu kan biasanya akan dapat rezeki, Ya, mangge. katanya gitu. Tapi itu malah justru sekitar beberapa minggu atau 1 bulanan lah, itu justru keluarganya ada yang meninggal. Di sana itu ada gapura ya teman-teman. Ini di sini juga ada orang yang mana kerja ya, kerjanya itu di pasar, sehingga berangkatnya pada malam hari sekitar jam 3 itu dinampaki sebuah selendang, Bang ya. Ya. Sebuah selendang warna merah dan Yang berwarna merah. ya, kemudian yang menggantung di pohon, ngaten nggih. Ya, Terus kemudian pulang dari pasar, ya. selendang itu sudah nggak ada. Tapi juga demikian beberapa hari atau beberapa minggu itu mereka juga sakit, bahkan hingga saat ini nggak sembuh, Mbah. Ya, makanya dari itu apabila kita diberi pewujudan seperti hantu dan lain-lain, kalau kita tidak memiliki ilmu yang banyak atau ilmu yang peka, ya kita harus membaca doa-doa yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Nggih. Tapi kalau mereka punya kekuatan batin yang mana bisa memiliki kunci-kunci ilmu, maka mereka walaupun tanpa membaca mantra pun akan aman-aman saja. Iya. Tapi apabila orang kosongan, orang yang tidak mengenal dunia ilmu kebatinan, maka mereka harus membaca doa-doa yang diajarkan oleh agama kita. Iya. Agar setelah melihat bangsa-bangsa astral, bangsa-bangsa jin, agar aman setelah menonton itu atau setelah melihat itu. Nggih. Sehingga memang kita harus waspada apabila kita diberi pewujudan bangsa astral atau bangsa dedemit. Kita harus selalu membaca doa dan kita harus selalu ingat menyebut nama Tuhan, itu yang paling penting, Mbak. Nggih. Ya teman-teman, jadi itulah sekelumit kisah. Kita emang sama-sama ciptaan Tuhan, namun hendaknya kalau kita berserawung dengan bangsa jin atau bangsa gaib, kemudian berserawung kepada manusia pun, kita juga harus berhati-hati dan waspada. Ngoten bagi ada yang ingin jenengan sampaikan lagi? Ya, hendaklah kita selalu dan selalu ingat kepada Sang Pencipta alam. Kita selalu bertingkah yang baik, berbudi luhur yang baik, menjalankan perintahnya Tuhan, meninggalkan larangannya Tuhan, dan apa yang kita ucapkan itu harus yang ada di dalam hati. Nggih. Sehingga kita harus menjadikan orang yang jujur di lahir dan jujur di batin, hingga kita selalu ingat kepada Tuhan, yang mana kita nanti akan diberi pengayuman dan dilindungi. Maka kita akan diselamatkan berbagai mara bahaya, terutama kita akan selamat daripada sengatan-sengatan atau gangguan daripada bangsa lembut, terutama bangsa astral, jin, setan dan sebagainya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Sugeng Rahayu. Rahayu Laksamyo Piranti. Amin.